Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu kegiatan ekonomi. Apa sih sebenarnya kegiatan ekonomi itu, dan kenapa kita harus memahaminya? Tapi, sebelum kita mulai, ada pertanyaan nih buat kalian. Coba pikirkan, apa yang terjadi jika kita nggak bisa memproduksi barang? Bagaimana barang dan jasa bisa sampai ke tangan kita? Dan siapa yang akan menggunakannya? Penasaran kan jawabannya? Yuk, langsung kita bahas. Bagian 1, apa itu produksi? Mari kita mulai dengan produksi. Apa sih produksi itu? Secara sederhana, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Jadi, produksi itu bisa diartikan sebagai proses yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap digunakan. Misalnya, pembuatan roti. Bahan-bahan seperti tepung, air, dan ragi diolah menjadi roti yang siap dimakan. Untuk menghasilkan barang, kita membutuhkan beberapa faktor produksi, yang terdiri dari 1. Faktor produksi alam, seperti bahan baku yang diambil dari alam, contohnya gandum untuk membuat tepung. 2. Faktor produksi tenaga kerja, yaitu manusia yang bekerja untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. 3. Faktor produksi modal, yang meliputi peralatan atau mesin yang digunakan dalam proses produksi. 4. Faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk mengorganisir semua faktor tersebut agar proses produksi bisa berjalan lancar. Contoh nyata lainnya adalah perusahaan mobil. Perusahaan tersebut memproduksi mobil dengan bahan baku logam, plastik, dan mesin yang kemudian dirakit oleh tenaga kerja. Jadi, produksi melibatkan kombinasi berbagai faktor ini agar barang atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Bagian 2. Apa itu distribusi? Setelah barang diproduksi, apa yang terjadi selanjutnya? Barang tersebut harus sampai ke tangan konsumen. Nah, itulah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang menghubungkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi bisa melalui berbagai saluran, seperti pengecer, grosir, atau bahkan melalui online. Contohnya, setelah roti diproduksi di pabrik, roti tersebut didistribusikan ke toko-toko roti atau supermarket di berbagai daerah. Ada berbagai jenis distribusi, seperti distribusi langsung, misalnya dari pabrik ke konsumen langsung, atau melalui perantara seperti toko retail. Jadi, distribusi memastikan bahwa barang yang diproduksi sampai ke tempat yang tepat dan tepat waktu. Tanpa distribusi, produk yang dihasilkan tidak akan sampai ke konsumen dan tentu saja akan membuat produksi jadi sia-sia. Bagian 3, apa itu konsumsi? Setelah barang sampai ke tangan kita, saatnya kita untuk mengonsumsi barang tersebut. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi, konsumsi adalah tahap akhir dalam kegiatan ekonomi, di mana barang atau jasa yang diproduksi dan didistribusikan akhirnya digunakan oleh konsumen. Contohnya, kita membeli roti dari toko, lalu kita makan roti tersebut. Di sini, kita sebagai konsumen yang mengonsumsi barang hasil produksi. Konsumsi juga mencakup jasa, misalnya saat kita menggunakan jasa transportasi online, kita membayar untuk menggunakan layanan tersebut. Jadi, pada akhirnya, kegiatan konsumsi adalah tujuan dari semua kegiatan ekonomi ini. Tanpa adanya konsumsi, kegiatan produksi dan distribusi tidak akan memiliki tujuan yang jelas. Bagian 4, hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, saling berhubungan erat. Proses dimulai dengan produksi barang dan jasa, kemudian didistribusikan ke konsumen, dan akhirnya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Jika salah satu dari kegiatan ini terganggu, maka perekonomian akan mengalami masalah. Misalnya, jika produksi terhenti, maka tidak ada barang atau jasa yang bisa didistribusikan dan dikonsumsi. Contoh lainnya adalah, selama pandemi, banyak sektor produksi yang terganggu, sehingga distribusi barang pun terhambat, dan akhirnya menyebabkan kelangkaan barang di pasaran. Ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara ketiga kegiatan ekonomi ini. Bagian 5, pentingnya kegiatan ekonomi. Sekarang, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih kita harus memahami kegiatan ekonomi ini? Jawabannya simpel. Dengan memahami bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi berjalan, kita bisa lebih bijak dalam berbelanja, memilih produk,
bahkan bisa memahami kenapa harga barang bisa naik atau turun. Misalnya, saat kita membeli barang, kita tidak hanya sekadar membeli barang itu sendiri, tapi kita juga terlibat dalam rangkaian kegiatan ekonomi yang lebih besar. Dengan memahami prosesnya, kita jadi bisa lebih cerdas dalam mengambil keputusan, baik itu sebagai konsumen, produsen, atau bahkan pengusaha. Jadi, itulah penjelasan singkat tentang produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Ketiga komponen ini sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa lebih paham tentang bagaimana perekonomian bekerja dan betapa pentingnya setiap langkah dalam kegiatan ekonomi. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pendapat, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.